Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini kami mengobrol masalah mengenai validasi reputasi catering. Nah, di sini kami menciptakan aplikasi bernama Lunchbar, memastikan gizi aman, membangun generasi sehat. Latar belakang kami untuk memilih masalah ini itu kasus keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Januari 2025, sekitar 40 siswa di sebuah sekolah di Sukoharjo mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi ayam berbumbu yang disediakan melalui program makan siang gratis. Makanan tersebut segera ditarik dari peredaran dan para siswa mendapatkan perawatan medis. Nah, pihak istana menyatakan bahwa insiden ini akan menjadi evaluasi penting untuk memastikan keamanan makanan di masa mendatang. Nah, program makan siang dan susu gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka merupakan salah satu program unggulan dalam masa jabatan mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil, serta mengurangi angka stunting di Indonesia. Nah, program ini dapat memberikan asupan gizi yang baik sejak dini dan diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan meningkat. Kemudian, untuk pembahasannya, dari permasalahan tersebut, kami mendapatkan ide yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan cara yaitu, pertama, aplikasi dapat menggabungkan data dari berbagai sumber terpercaya seperti Google Maps, GoFood, Shopee Food, serta platform ulasan lain seperti Zomato atau TripAdvisor, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai reputasi penyedia catering. Yang kedua, dengan memanfaatkan fitur GPS dan peta interaktif dari Google Maps, aplikasi mampu menampilkan lokasi penyedia catering terdekat secara real-time. Ini memungkinkan pengguna untuk menemukan opsi terdekat dengan mudah, serta memfilter penyedia berdasarkan jarak dan rating yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, aplikasi mengintegrasikan sistem rating yang menggabungkan ulasan dari berbagai platform sehingga membentuk skor komposit yang mewakili kepercayaan terhadap penyedia catering, di mana pengguna juga dapat memberikan ulasan langsung, mengupload foto, dan melaporkan masalah yang mereka temui secara langsung. Nah, di sini terdapat fitur inti aplikasi yang kami buat. Aplikasinya bernama LunchGuard. Eh, di sini itu terdapat splash screen-nya. Kemudian ditampilkan untuk memilih peran kita. Misalnya kita dari sekolah atau dinas kesehatan, kemudian dari orang tua, serta eh, penyedia catering. Nah, ini merupakan tampilan jika kita memilih sekolah atau dinas kesehatan. Nah, untuk sekolah ini, kita bisa memilih catering berdasarkan skor reputasi, jarak, dan harga. Kemudian dapat melacak pengiriman secara real-time, dan juga akses laporan gizi bulanan dan insiden. Dan untuk orang tua, orang tua bisa untuk cek menu harian, foto, juga foto makanan, kemudian laporan keluhan langsung, selanjutnya pantau riwayat gizi anak. Dan untuk penyedia jasa cateringnya, eh, di sini disediakan untuk mengelola profil dan unggah dokumen, kemudian rancang menu dengan panduan gizi, kemudian terima notifikasi permintaan darurat.
Nah, di sini kita bisa melihatnya, kita bisa memilih catering sesuai dengan jaraknya, kemudian harga per porsinya, dan juga untuk reputasinya, hijau yang direkomendasikan, kuning netral, kemudian merah itu untuk yang beresiko tinggi. Kemudian juga di sini dapat melihat live trackingnya, status pengiriman, estimasi tiba, suhu makanan juga disediakan. Dan di sini disediakan untuk mengupload pada jasa penyedia catering di sini eh, dapat dilihat sertifikatnya, kemudian izin usahanya, kemudian laporan inspeksi. Nah, di sini bisa digunakan untuk memantau apakah pernah terjadi kasus keracunan dari catering tersebut atau tidak, dan juga ini ketepatan waktunya, apakah pengantarannya itu cepat atau lama, bisa dilihat di sini juga. Nah, di sini eh, misalnya catering dapur sehat Sukoharjo. Kita bisa memilih catering ini dan di bawahnya juga diletakkan menu contohnya, dan di bawah nama menu ini kita bisa melihat bagaimana makanan ini, apakah tinggi protein atau rendah kalori. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk mengecek riwayat gizi anak kita, untuk kalorinya, kemudian protein, lalu zat besi, kemudian untuk komposisi makanannya bisa dilihat karbohidratnya di sini 50%, protein 30%, dan lemak 20%. Dan juga bisa untuk melihat tren mingguan zat besi, apakah asupan aktual. Nah, untuk bagian di sini, menu planner, rancang menu sesuai standar gizi sekolah, di mana di sini terdapat informasi menunya, contohnya nasi goreng telur, lalu di sini terdapat bahan baku pembuatan dari makanan tersebut. Dan juga di sini eh, apabila mengalami keluhan pada saat memakan makanan dari suatu catering tersebut, di aplikasi ini kita juga dapat melaporkan apa yang terjadi. Di sini sediakan jenis laporannya, kemudian deskripsi kejadian, misalnya keracunan, lalu gejala yang dialami apakah mual, muntah, diare, pusing, dan ruam. Dan juga di sini kita dapat mengupload bukti foto dan juga lokasi kejadian tersebut. Nah, di sini juga terdapat notifikasi penarikan makanan darurat. Ini nih apabila makanan tersebut terindikasi beracun. Kemudian kemudian untuk di sini terdapat juga untuk status pengirimannya untuk mengecek estimasi tiba makanan tersebut. Dan juga untuk menu notifikasi ini, di sini ada peringatan gizi. Misalnya menu pada 25 Januari kurang zat besi. Lalu disarankan untuk tambahkan bayam atau daging merah. Nah, kesimpulannya, LensGuard tidak hanya memitigasi risiko keracunan, tetapi juga membangun ekosistem catering terpercaya, kemudian memastikan transparansi dari hulu gizi ke hilir distribusi, dan juga memberdayakan orang tua dan sekolah sebagai pengawas aktif.
Nah, dengan pendekatan ini, program makan siang gratis bisa mencapai tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi stunting dengan aman dan berkelanjutan. Baiklah, demikian pembahasan dari kelompok 7, dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.